Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai ASEAN. Pada minggu-minggu sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai apa itu ASEAN, tujuan berdirinya ASEAN, siapa saja anggota-anggota negara dari ASEAN, serta bagaimana kondisi geografis pada setiap negara anggota ASEAN. Pada hari ini kita akan masuk ke materi mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN itu semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Jadi kebutuhan itu dapat berupa kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun pada bidang lainnya, sehingga menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, kerjasama itu pasti ada faktor pendorong serta faktor penghambatnya. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama. Yang pertama, itu faktor pendorong. Itu ada dua. Yang pertama ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, serta kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Sedangkan faktor penghambatnya itu ada 4. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Jadi kenapa konflik dan peperangan itu menghambat kerjasama? Jadi konflik dan peperangan itu juga pasti akan menghambat kerjasama suatu negara. Yang ketiga, kebijakan protektif. Jadi kebijakan protektif itu bertujuan untuk melindungi suatu negara. Misalnya, suatu negara itu memiliki kebijakan untuk tidak mengimpor hasil pertanian karena mereka sudah menghasilkan pertanian, sehingga harga pertanian lokal itu dapat bersaing. Seperti itu. Yang keempat, ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama, baik sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Jadi, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN itu akan semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Di beberapa bentuk kerjasama negara ASEAN di berbagai bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Jadi, kerjasama di bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Commit on Social Development. Di bentuk-bentuknya antara lain pada bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran yang wajar. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, kerjasama pada bidang politik ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Di beberapa contohnya yaitu ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MLAT. Ada Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau ACCT dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, kerjasama bilateral maupun multilateral
Di bidang pendidikan, itu terus dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Contoh kerjasamanya, yang pertama ada ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, negara-negara ASEAN itu memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai negara di ASEAN dan Jepang yang dibiayai oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Nah, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara, banyak juga pelajar-pelajar di Asia Tenggara itu melakukan pertukaran pelajar. Jadi tujuannya itu agar pendidikan di Asia Tenggara itu sama seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang pertama itu ada pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk oleh para pemimpin ASEAN pada akhir 2015 lalu. Di pasar tunggal ini disebut dengan istilah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, MEA itu dapat membuka peluang satu negara untuk menjual barang serta jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Jadi yang kita ketahui bahwa dengan adanya MEA ini, setiap negara itu bebas menjual barang, jasa, maupun tenaga kerja dari negara asal ke negara tujuannya yang masih berada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Jadi kehidupan sosial itu sangatlah dinamis. Yang dimaksud dinamis di sini itu adalah perubahannya yang sangat cepat. Misalkan seperti pertumbuhan penduduk, perubahan mata pencaharian, dan lain sebagainya. Di hal ini akan memunculkan pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan. Contohnya yang terjadi pada negara Myanmar pada tahun 2015 lalu, itu ada konflik mengenai warga Rohingya, sehingga banyak penduduk yang termasuk etnis Rohingya itu mengungsi ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mencari informasi tambahan mengenai konflik yang terjadi di negara Myanmar tersebut. Ini adalah contoh bagaimana kondisi di negara Myanmar pada saat konflik tersebut terjadi, sehingga kenapa penduduknya itu harus diungsikan ke negara tetangga karena di negaranya sendiri mereka sudah tidak memungkinkan untuk tinggal seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Nah, jadi kebudayaan itu merupakan salah satu dari 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Jadi beberapa aktivitas yang dilakukan adalah Festival Budaya ASEAN, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN, dan industri musik. Selanjutnya itu ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Jadi ada beberapa kasus yang menjadi sorotan akibat dari perubahan dan interaksi antar ruang di negara Asia Tenggara. Adalah yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Nah, masalah perbatasan itu masih menjadi persoalan
di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna yang berada di Indonesia, namun wilayah Laut Natuna itu diklaim oleh Cina. Begitu pula dengan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi Pulau Sipadan dan Ligitan ini Indonesia itu bersengketa dengan Malaysia. Yang kedua, ada pekerja migran. Jadi pesatnya laju globalisasi itu mendorong banyaknya pekerja migran dari berbagai negara. Jadi hal ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Jadi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dalam program MEA itu masyarakat di sekitar Asia Tenggara itu bebas untuk bekerja dari negara tujuannya ke negara asal, maksud Ibu, ke negara tujuannya, sehingga perlu adanya hukum yang mengatur hak-hak mereka agar mereka tidak dirugikan. Yang terakhir ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Nah, ketimpangan mutu pendidikan antar negara ASEAN itu menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Karena dalam menghadapi MEA ini, pemerintah Indonesia itu memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi atau perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan. Nah, hal ini dilakukan agar Indonesia sendiri tidak tertinggal dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, seperti itu. Yang terakhir, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN yang telah terbangun itu dilakukan melalui 3 pilar, yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi dengan berperan aktif dalam kerjasama ASEAN, Indonesia sudah selayaknya dapat meningkatkan daya tawarnya. Hal ini didukung secara historis, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN, sehingga secara politis, Indonesia tentu mempunyai pengaruh kuat dalam organisasi ASEAN ini. Sekian materi yang Ibu berikan hari ini, sampai bertemu minggu depan.